Sebelum merdeka, ibu kota Batavia, sekarang ibu kota Jakarta, dulu kantor pusatnya di Mester Jatinegara, sekarang Jatinegara, dulu Mester. Nama seorang kolonel Belanda tinggal di situ. Cuma nggak lama, karena ada jawara dari Kuitang namanya Abang Puasa. Abang Puasa itu ahli bela diri luar dan dalam. Dari Kuitang sampai Jatinegara Mester itu kekuasaan Abang Puasa. Dia latih anak-anak Batavia untuk bisa menguasai ilmu bela diri luar dan dalam. Maka kekuatan Abang Puasa dari Kuitang ini dibaca oleh Belanda, oleh company. Bagaimana caranya untuk melumpuhkan ini Bang Puasa? Liciknya Belanda itu Abang Puasa ketika disuruh mengawal barang berharga di pelabuhan Sunda Kelapa menggunakan kendaraan delman Sado. Ini liciknya Belanda, naiklah perempuan di situ, namanya Nyai Dasima. Tukang delmannya namanya Abang Samiun. Dalam sejarah ini liciknya Belanda sudah membuat skenario itu Nyai Dasimah oleh orang suluhan company disuruh perkosa Nyai Dasimah, tapi yang dituduh Abang Puasa. Tuh dari dulu cara-cara licik Belanda udah ada tuh sampai sekarang. Akhirnya itu Bang Puasa ditangkap oleh company, disidang. Ketika disidang dengan tuduhan memperkosa, Abang Puasa menyangkal. Mohon maaf Pak Hakim, saya ini jawara, saya ini jagoan. Masa jagoan, masa jawara memperkosa perempuan sambil dipegangin? Malu lah kejawaraan saya. Jadi tuduhan Belanda itu Nyai Dasima dipegangin oleh 2 orang, kemudian diperkosa oleh Abang Puasa. Itu cara-cara jahat Belanda untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan jawara yang membela tanah air. Itu kalau di Senen Abang Puasa, Kuitang sampai Jatinegara udah masyhur, udah terkenal. Ada lagi di Condet, pejuang juga, nggak mempan ditembak juga. Kemudian ada lagi Engkong Hitam. Engkong Hitam ini yang menguasai pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi konglomerat Portugis yang buka usaha antar barang-barang luar negeri, yang menguasai pelabuhan Sunda Kelapa, Engkong Hitam. Punya golok terbuat dari emas, sarungnya juga sarungnya emas. Kalau Ustaz Cio, sarungnya apa itu?
Ningkong hitam, goloknya terbuat dari emas, sarungnya juga dari emas. Pernah dipegang oleh Gubernur Ali Sadikin. Sekarang disimpan di perpustakaan Pasundan. Golok dari emas, sarungnya dari emas. Itu jawara-jawara tokoh-tokoh Betawi yang dulu membela tanah air dari cengkraman penjajah. Sebelum Kiai Haji Nur Ali, sebelum Haji Darip, sebelum Kiai Mursidi. Kalau Haji Darip kekuasaannya Mester, Pulau Gadung, Cakung. Cakung, Bekasi, Cikarang, Kerawang, Kiai Nur Ali. Kalau dari Pekayon, Kemang Pratama, terus Kranji, Haji Jole. Tokoh-tokoh Betawi, pejuang-pejuang yang berhadapan sama Belanda. Yang perjuangannya itu dilandasi karena cinta sama tanah air. Kalau kesana Keranggan, Mbah Buyut yang keilmuannya sudah sangat terkenal. Nah, maka kalau hadis yang kita baca ini memuat peperangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika terjadi perang Tabuk itu panasnya luar biasa. Harran syadidan, panasnya begitu luar biasa, tingginya begitu luar biasa, tapi tidak menjadi halangan. Kayak di negara kita juga. Klender Bapak Haji Darip oleh Belanda tidak percaya kalau itu jawara pejuang, sebab Haji Darip kecil. Belanda supaya yakin kalau itu Haji Darip dikarungin, diseret pakai mobil truk, diceburin ke Ancol laut. Ditanya sama anaknya, "Mbak, waktu itu Baba ditarik, masukin di karung, diseret, rasanya kayak apa, Mbak?" "Kayak gue lagi tidur." Gak berasa apa-apa tuh Haji Darip. Makanya Presiden Soekarno sama Haji Darip deket. Waktu rapat IKADA itu dari Bekasi, Kiai Nur Ali dengan tentara Hizbullahnya 15.000 dibawa. Haji Darip 15.000 di, kalau sekarang Monas, dulu lapangan IKADA. Haji Darip luar biasa juga. Orangnya kecil, sangat berpengaruh ketika perang di Jatiwaringin, Inggris. Itu dari Klender, Pulau Gadung, Jatinegara, Cakung, 15.000 untuk menghadapi perang. Kalau udah Haji Darip turun, maka mudah kaki melangkah. Kayak di Surabaya Bung Tomo. Nah, maka ini hadis memuat tentang kondisi peperangan di zaman Rasulullah. Masih ada juga orang yang nanya, emang udah turun wahyu untuk berperang? Masih ada yang nanya begitu. Padahal Rasulullah udah berangkat untuk berperang karena perintah Allah. Masih ada juga yang begitu. Di negara kita juga ada yang seperti itu dulu. Bahkan ada yang menjadi pengkhianat, menjual negeri ke negara penjajah. Dulu. Sekarang memang ada. Oh, turunan Belanda berarti. Kalau saat ini kita sedang berada di sebuah rumah Allah, di Masjid Jami Al-Huda,
Kita juga lagi berperang dengan cara yang berbeda. Di saat orang lain dipeperangi setan, terlelap dalam tidurnya, justru kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan lenggangan tangan, beribadah, sholat subuh berjamaah. Kita lagi berperang juga, berjuang juga di jalan Allah. Apalagi ini tahun baru Islam 1443 Hijriah. Harus ada yang berbeda, harus ada yang berubah. Yang hari ini prestasi ibadahnya lebih baik, dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini justru prestasi ibadahnya lebih buruk, lebih jelek, termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi. Siapa yang hari kemarin sama hari ini enggak ada perbedaan, sama aja, termasuk orang yang celaka. Kita tidak pengen rugi, kita tidak pengen celaka, maka hidup ini terus berputar. Harus ada yang berubah, harus ada yang meningkat. Meningkat dalam urusan kebaikan, dalam urusan ibadah. Karena ibadah itu sebagai bekal untuk kita menghadap dan pulang nanti. Kita lama gak ini di masjid? Bakal pulang tak? Apa yang kita bawa? Yang kita bawa hasil pengajian. Ada berperang dengan fisik, ada berperang dengan keinginan untuk merubah dalam kehidupan. Kita lagi perang juga. Maka perang itu terus menerus, sifat malas, sifat buruk, supaya kita tidak menjadi korban setan hawa nafsu musuh kita. Datang ke sini niat pengen ngamalin ilmu. Kalau cuman pengen dengar dapat tapi nggak diamalin, Allah nggak beri kita ilmu manfaat. Kata Imam Nawawi, man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilmu la yanfa'hul ilmu. Orang yang keluar dari rumah ke Masjid Jami Al-Huda mengikuti kajian, mendengarkan ilmu, tapi nggak ada niat mau diamalin, la yanfa'hul ilmu. Orang yang begitu nggak dikasih ilmu. Sebaliknya, wa man kharaja ilal ilmi yuridu bihil amala nafa'ahullahul ilmu. Orang yang keluar dari rumah datang ke majelis ta'lim, dapat ilmu, yuridu bihil amala, dia pengen diamalin, nafa'ahullahul ilmu, maka Allah kasih dia ilmu manfaat. Jadi orang bisa beramal karena ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa beramal. Maka ilmu duluan baru amal. Hurufnya sama 3. Hurufnya sama 3. Ilmu, ain, lam, mim. Amal 3 juga, ain, mim, lam, sama-sama 3 huruf. Tapi ilmu tempatnya depan, duluan. Ilmu baru amal. Pohon dulu baru buah.
Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu enggak diamalin ibarat pohon kagak ada buahnya. Apain tuh pohon daunnya doang gembel? Kalau angin daun keringnya pada jatuh nyampah. Kira-kira itu pohon ditebang apa kagak? Ditebang. Kenapa enggak ada manfaatnya? Sampah doang. Ada enggak orang miara pohon beringin depan rumahnya? Enggak ada pohon beringin, enggak ada buahnya, daunnya doang banyak, sama setan. Tapi kalau pohon duren nih, secabang aja tuh buahnya 19. Gede-gede, mana montong lagi. Begitu buahnya gede, yang punya rumah, ini puunan kebanyakan buah, gua tebang dah. Ada. Goblok. Itu buahnya banyak. Ilmu tuh begitu, kalau manfaat buahnya banyak. Disenangi orang, dicintai orang, ibarat pohon yang memberi manfaat kepada pemiliknya, kepada tetangganya, kepada orang lain. Begitu juga ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.